Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ya, kali ini kita akan mempelajari penerapan fungsi pembangkit dalam menyelesaikan permasalahan counting. Untuk penerapannya langsung kita pelajari contoh. Untuk sebelumnya contoh 1, berarti untuk saat ini contoh 2 ya. Misalnya, di sini ada kasus seorang ibu mempunyai 4 buah apel. Apel tersebut akan dibagikan kepada kedua anaknya, yaitu Aisyah dan Fatimah. Ada berapa cara yang bisa dilakukan ibu tersebut dalam membagikan buah apelnya? Nah, di sini kalau sebelum teman-teman mempelajari fungsi pembangkit biasa, teman-teman menggunakan prinsip counting yang rumus yang mana? Ya, kita coba sambil mengingat materi lalu ya, nanti kita bandingkan dengan cara yang berbeda seperti apa nanti. Dan hasilnya juga apakah sama atau mungkin berbeda kan gitu ya. Nah, ya di sini saya pindahkan ke sini ya agar mempermudah kita mencoret-coret. Ya, di sini coba kita kerjakan bersama-sama dengan menggunakan metode yang sebelumnya dulu ya. Coba kita sambil mengingat materi sebelumnya. Cara 1 misalnya. Nah, kalau sebelumnya berarti untuk kasus yang seperti ini kita soal cerita, kita ubah dulu ke dalam rumus matematika ya, ke dalam bahasa matematika. Akan diperoleh jadinya misal kita namai ada variabel X1 ya. X1 itu untuk banyaknya buah apel yang diperoleh Aisyah misalnya. Lalu X2 itu mewakili banyaknya buah apel yang diperoleh Fatimah. Nah, di sini jadinya X1 plus X2 seharusnya sama dengan 4. Entah Aisyah 1, kalau Aisyah 1 berarti yang Fatimah 3. Kalau Aisyah 0 ya, berarti Fatimah 4. Itu ya, dan seterusnya. Jadi ini permasalahan banyaknya solusi atau penyelesaian non-negatif dari persamaan ini dengan syarat ya X1 dan X2-nya tidak boleh negatif karena pembagian mengenai kuantiti atau jumlah buah apel tidak ada yang berhutang kan gitu, tidak ada yang negatif. Jadi X1-nya lebih besar dari sama dengan 0, 0 boleh ya. Karena tidak ada larangan misal si Aisyah ataupun Fatimah tidak mendapatkan tuh tidak ada larangan itu. Jadi bisa jadi memang di salah satu anak tidak dapat, mungkin bisa terjadi. Ya, jadi seperti ini syaratnya X1 dan X2-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan merupakan bilangan bulat. Nah, kalau udah seperti ini, masih ingat tidak teman-teman cara penyelesaiannya? Kita menggunakan rumus kombinasi yang multi himpunan. Kita peroleh, kita tulis dulu rumusnya ya, yaitu N plus R min 1 R kombinasi dari itu kita substitusikan untuk nilai N-nya 2 karena ada 2 variabel. R-nya di sini merupakan kombinasi 4 ya. Jadi di sini R-nya 4 kurangi 1. Jadinya kita peroleh kombinasi 5 4. Kombinasi 5 4 adalah 5. Jadi ada 5 cara sang ibu membagikan 4 buah apel kepada kedua anaknya. Ya.
Ya, di sini untuk selanjutnya kita gunakan cara kedua, yaitu menggunakan fungsi pembangkit biasa. Ya, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu fungsi pembangkit biasa dari kasus tadi, ya. FPB, ingat ya, FPB di sini bukan faktor persekutuan terbesar, tapi dalam hal ini merupakan fungsi pembangkit biasa. Di sini misal saya beri nama fx ya. Fx sama dengan, nah di sini diperhatikan untuk menyusun FPB-nya. Teman-teman, di sini perhatikan ada berapa anak. Jadi diperhatikan di sini karena kita akan membagi apelnya kepada 2 anak. Jadi di sini saya tulis 2 kurung. Ya, misal seperti ini, ya. Nah, selanjutnya pertama misalnya untuk Aisyah dulu untuk yang bagian kurung pertama ini. Nah, untuk menyusun dari kasus itu ke fungsi pembangkit, di sini yang kita perhatikan adalah pada bagian pangkat yang berjalan. Ya, pada pangkat yang berjalan. Di sini Aisyah ada kemungkinan tidak mendapatkan apel, berarti dia 0 ya, tidak dapat. Berarti di sini X-nya pangkat 0. X pangkat 0 di sini bisa saya tulis 1. Next, plus. Lalu Aisyah juga bisa atau ada kemungkinan ya, mempunyai kemungkinan dia hanya mendapatkan 1. Jadi X pangkat 1. Lalu dia juga bisa mempunyai kemungkinan dapatnya 2 apel, berarti X pangkat 2. Dan seterusnya berarti sampai dia ada kemungkinan mendapatkan apel 4 atau keseluruhan. Ya, tidak mungkin sampai 5 karena apelnya hanya ada 4. Jadi di sini pangkatnya hanya sampai 4 saja. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang Aisyah. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang bagiannya Fatimah. Untuk yang bagiannya Fatimah, karena di sini soal yang diberikan tuh amat sangat sederhana. Fatimah dan Aisyah memiliki syarat yang sama, sebagaimana yang ada di cara 1 ini. Keduanya itu tidak ada batas maksimal, misal maksimal 3 masing-masing, maksimal 2, nggak ada. Yang penting semuanya itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi Aisyah dan Fatimah mempunyai syarat yang sama, jadi sebenarnya sama aja ya dengan yang ini, yang pertama ini. Jadi teman-teman bisa tuliskan kembali di sini ya, 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4, atau teman-teman bisa menuliskan seperti ini lalu dipangkatkan 2 ya, karena sama saja, sama nilainya ya. Jadi ini adalah bentuk FPB dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya masalahnya, permasalahan fungsi pembangkitnya ini seperti apa? Ini kan baru FPB-nya. Nah, yang perlu kita selesaikan adalah kita mencari koefisien. Ya, koefisien dari FPB ini. Nah, koefisien dari berapa yang mau kita cari? Nah, di sini teman-teman perhatikan karena di sini ada 4 apel yang perlu kita bagikan, berarti di sini yang perlu kita cari adalah koefisien dari X pangkat 4. Jadi lagi-lagi yang teman-teman perhatikan itu pada bagian pangkatnya. Kalau misalnya nanti apelnya ada 10, jadi teman-teman cari koefisien X pangkat 10 dari fungsi pembangkit fx ini.
gitu ya. Saya tulis dulu. Karena jumlah apel yang dibagi ada 4, maka yang dicari adalah koefisien X pangkat 4 dari fx. Nah, jadi selanjutnya kita perlu menentukan koefisien dari fungsi pembangkit. Nah, itu kan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi lebih enak ya. Lebih mudah dapatnya. Nah, akan tapi perlu diperhatikan ya, teman-teman. Di sini karena ya memang namanya saja contoh yang pertama ini sederhana sekali. Kita tidak perlu merubah ke bentuk identitas polinomial sederhana yang 1 min X pangkat sekian gitu. Karena ini amat sangat mudah kita tebak koefisiennya dengan cara cukup dikalikan aja. Ini bagiannya Aisyah sama Fatimah, yang mana bagian mana saja nanti yang akan menghasilkan X pangkat 4 gitu. Ya ini coba kita kerjakan bersama-sama. Misal di sini kalau Aisyah dapat 1 ya. Berarti agar ini kita peroleh koefisien X pangkat 4, berarti di sini kita kalikan dengan X pangkat 4. Ya, next. Yang ini kalau Aisyah dapat 1, jadi di sini X pangkat 1, maka Fatimah seharusnya dapatnya 3. Seperti itu aja. Plus dan seterusnya. Berarti di sini X pangkat 2, X pangkat 2, ya. Next, X pangkat 3 dikali X plus X pangkat 4 dikali 1. Udah sampai sini. Habis ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kemungkinannya hanya ada ini. Ada 1, ini masing-masing semuanya koefisiennya kan 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 X pangkat 4. Jadi koefisien X pangkat 4 dari fx ini adalah 5. Jadi ada 5 cara. Ya. Yang kita ambil koefisiennya saja ini. Ya, hasilnya sama dengan yang menggunakan cara yang pertama. Ya, untuk ini perlu kita perhatikan ya. Sebenarnya fungsi pembangkit di sini tidak harus dalam bentuk yang sama seperti ini. Bisa jadi bentuknya berbeda, akan tapi nanti akan menghasilkan hasil yang sama kok. Tapi asal masih sesuai dengan kasus yang ada, kaidah yang berlaku juga. Ya, jadi ini untuk yang FPB, ini misalnya ya. Ini untuk yang FPB-nya kita buat seperti ini. Kita memberi batasan untuk batas maksimal yang diperoleh oleh Aisyah maupun Fatimah. Karena buah apelnya 4, ya. Di sini boleh cukup kita tuliskan sampai X pangkat 4. Nah, akan tetapi fungsi pembangkitnya bisa juga kita bentuk sampai dan seterusnya sampai tak hingga
sampai ini analog sebenarnya untuk yang ini. Ya, untuk yang cara 1 kan aslinya maksimalnya kan 4 ya, X1 plus X2 4. Jadi tidak walaupun sebenarnya tidak mungkin X2-nya itu X1 atau X2-nya itu lebih dari 4 karena maksimalnya kan 4 ya. Tapi di dalam syaratnya ini tidak perlu kita tuliskan, tidak apa-apa. Jadi kalau mau teman-teman tulis dari 0 sampai 4 boleh, tapi itu tidak memberikan pengaruh karena otomatis syarat itu sudah dipenuhi di sini. X1 plus X2 itu sama dengan 4 kayak gitu. Nah, ini juga sama halnya. Kita coba tuliskan dalam bentuk yang berbeda, nanti apakah hasilnya akan sama? Itu ya. Misal untuk yang masih menggunakan cara yang kedua, menggunakan FPB, tapi FPB yang kita bentuk berbeda. Nih, berarti misal walaupun bentuknya berbeda, tapi harus tetap memenuhi kasus ya. Berbeda tapi kalau menyalahi kasus ya sama aja tidak dibenarkan. Jadi ini misalnya si Aisyah mendapatkan 0, berarti 1 plus X plus X kuadrat plus dan seterusnya. Jadi walaupun seterusnya kan kalau seterusnya nih berarti kan membuat X pangkat 10 dan seterusnya kan. Tapi kan jumlahnya kok kan cuma 4 Bu. Apanya itu nggak apa-apa. Soalnya nanti kita yang akan membatasi di dalam perhitungannya ini. Di dalam perhitungannya ini tetap yang akan kita pilih ya koefisien dari X pangkat 4 gitu. Berarti di sini langsung saya tulis 2 saja ya, pangkat 2 karena syaratnya sama. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita perlu cari ubah dulu ke dalam bentuk identitas polinomial sederhana. Ini karena masih dalam bentuk yang tak hingga. Teman-teman ingat kembali ini bentuk apa? Yang koefisiennya semua 1, lalu pangkatnya berjalan dari 0. Ini adalah 1 per 1 min X. Ya. Atau nah, seperti ini. Nah, jadi di sini selanjutnya kita mau mencari koefisien X pangkat 4 dari Fx sama dengan 1 per 1 min X pangkat 2. Koefisien X pangkat 4 dari Fx sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Teman-teman ingatlah kembali rumus identitas polinomial yang sering digunakan yang nomor 5. Ya, itu sering banget digunakan. Itu menggunakan rumus ini. Ya, rumus kombinasi multi himpunan. Ya, adalah N plus R min 1 R. Di sini N-nya 2, R-nya 4, min 1, 4. Sama dengan 5, kombinasi 5, 4. Sama ya, sama dengan yang atas jadinya 5. 5 cara. Ya. Ya, jadi bebas dari sini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Teman-teman lebih nyaman pakai yang mana, lebih enak yang mana. Bisa digunakan. Gitu. Ini
Bisa menggunakan yang atas, bisa menggunakan yang bawah. Itu jika menggunakan fungsi pembangkit biasa. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, dari cara 1 dan cara 2, terkesannya lebih panjang yang cara kedua ya sepertinya nih ya. Lebih panjang atau lebih rumit penampakannya untuk yang cara kedua. Nah, kan tetapi perlu diketahui ya, ini soalnya tergolong soal yang mudah, teman-teman. Jadi, untuk cara 1 masih mudah dilakukan, masih aman. Nah, nanti berbeda hal kalau sudah ada pengembangan dari soal ini. Ya, misalnya ada syaratnya X1-nya dari 1 sampai 3, misal X2-nya dari 2 sampai 4 misal dan sebagainya. Belum lagi kalau ditambahi variabel baru juga X3, X4 dan seterusnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, teman-teman akan kesulitan jika menggunakan cara 1 karena tidak bisa langsung kita memasukkan nilai N dan R-nya kalau syaratnya masih dalam bentuk yang tadi contohnya gitu ya. Kalau contohnya yang cara tadi, kalau contoh yang tadi ada pengembangan syarat, teman-teman perlu ada otak-atiknya dulu lah gitu, ya. Baru bisa teman-teman substitusikan ke dalam rumus ini. Untuk fungsi pembangkit, justru tidak terlalu memberikan pengaruh ya. Untuk syaratnya ini nanti kita tinggal ubah saja fungsinya gitu loh. Fungsi pembangkitnya misal di sini dari 2 sampai 4, berarti di sini cukup kita tuliskan X2 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Lalu yang Fatimah mulai dapatnya berapa. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya untuk yang menggunakan fungsi pembangkit biasa tuh lebih efektif kita gunakan karena dia itu untuk soal yang sederhana maupun yang soal yang rumit itu aman untuk kita. Jadi tidak terlalu seribet yang ini kalau memang nanti ada pengembangan di syarat-syaratnya. Ini misalnya gitu. Ya, mungkin karena ini soalnya masih sederhana, teman-teman belum merasakan perbedaannya yang signifikan antara cara 1 dan cara 2. Coba ya, saya beri yang contoh selanjutnya. Contoh ketiga. Ya, misal ada contoh selanjutnya seperti ini. Carilah banyaknya cara menempatkan 20 kelereng ke dalam 6 kotak. Sehingga kotak pertama berisi 1 hingga 5 kelereng, sementara kotak lain paling sedikit berisi 2 kelereng. Jadi ini sudah ada pengembangan di syarat ya, syarat pengisian setiap kotaknya ada yang dalam bentuk interval 1 sampai 5 dan yang lainnya ini berbeda seperti ini. Yuk kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, saya tuliskan kembali di sini ya, agar lebih mudah coret-coretnya. Untuk contoh ketiga, kalau teman-teman mau mencoba cara 1 boleh silakan. Ya, berarti di sini teman-teman harus merubah dulu agar bisa menggunakan rumus ini. Ya. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Dulu sepertinya sudah pernah saya berikan ya, bagaimana menggunakan prinsip inklusi eksklusi dengan contoh kasus yang ada syaratnya interval seperti ini. Dulu ada itu. Ya kan, tapi karena sudah pernah ya di sini cara 1 tidak saya bahas ya, nanti jatuhnya malah panjang, malah nanti kita mengulang lagi materi sebelumnya. Ya, jadi di sini silakan teman-teman cari sendiri untuk yang menggunakan kombinasi multihimpunan seperti ini. Di sini saya langsung gunakan cara yang fungsi pembangkit biasa.
Ya, kalau teman-teman mau menggunakan yang tadi, yang cara 1, clue-nya ya, sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga sebenarnya teman-teman bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Lalu syaratnya ini teman-teman bisa ubah dulu, sederhanakan dulu sedemikian hingga teman-teman bisa menggunakan ini. Ya, ini teman-teman nggak boleh loh kalau langsung memasukkan N-nya sama dengan 6, lalu R-nya sama dengan 20, itu akan berbeda hasil. Ya, karena syaratnya tuh masih dalam bentuk yang seperti ini, belum bisa menggunakan ini. Itu ya. Silakan dibuka kembali ya materi sebelumnya. Di sini langsung saya menggunakan fungsi pembangkit biasa. Ya, di sini FPB dari kasus tersebut adalah kita ambil misal yang kotak pertama terlebih dahulu. Kotak pertama bisa berisi 1 hingga 5 kelereng. Berarti dimulai dari X pangkat 1 ya, plus X pangkat 2, plus X pangkat 3, plus X pangkat 4, sampai plus X pangkat 5 saja. Ini untuk kotak yang pertama. Lalu untuk kotak kedua sampai kotak ke-6 karena memiliki syarat yang sama, jadi saya tuliskan sekali, nanti kita pangkatkan 5. Ya. Sementara kotak lain di sini tertulis paling sedikit 2 kelereng. Berarti di sini kita tulis X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya. Di sini saya ambil yang bentuk tak hingga ya sampai seterusnya karena di sini cuma disebut minimal 2 ya. Di sini saya pilih yang pakai seterusnya aja. Di sininya tidak saya batasi. Tuh ya. Di sini kemudian pangkat 5. Ya, ini tidak saya batasi seperti yang ini yang tadi ya. Yang di bawah ini tadi. Yang tidak saya beri batas. Jadi nanti lebih enak kita merubahnya ke dalam identitas polinomial sederhana. Tapi untuk yang kotak pertama jelas harus diberi batas karena memang disebutkan dalam syarat. Ya masih di bawah 20 harus ditulis. Ya sampai 5 aja. Oke. Nah, ini adalah FPB-nya. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk sederhana. Bentuk identitas polinomial sederhana. Di sini bisa kita, untuk yang bentuk pertama ini, bisa kita keluarkan X-nya. Mau kita ubah ke dalam bentuk yang 1 per X itu loh. Jadi di sini perlu kita ubah dimulai dari 1 dulu. Agar di sininya diawali 1, berarti kita keluarkan bentuk, kita keluarkan variabel X-nya yang pertama ini. Jadi di sini 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Jadi jika kita kali ini dengan X, hasilnya atas. Tidak akan merubah nilai. Ya, selanjutnya untuk yang ini kita keluarkan yang X pangkat 2-nya. Jadi di sini misal X kuadrat, lalu di sini 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini baru kita pangkatkan 5. Oke, lanjut ya. Di sini kita mau keluarkan ini kita uraikan pangkatnya, kita masukkan ke dalam kurung. Lalu ini teman-teman kalau masih ingat, ini kalau diubah ke dalam bentuk identitas polinomial sederhana akan berbentuk di sini coba saya tulis, saya bukakan ulang dulu aja PowerPoint-nya. Ya, di sini saya tulis dulu X turun. Saya bukakan ini ya, kalau teman-teman siapa tahu ada yang lupa, untuk yang identitas polinomial sederhana kita gunakan yang mana? Ya, ini di antara 1 sampai 5. Yang jelas kita gunakan yang ke-4.
ya, karena di sini yang keempat itu yang ada berbatas gitu ya, yang ekspansinya tuh sampai N. Kalau teman-teman perhatikan yang lainnya itu sampai tak hingga semua. Ya, jadi di sini jika ada 1 plus X dan seterusnya sampai X pangkat N, maka ketemunya ini bentuk sederhananya. Identitasnya ini, ekspansinya ini. Nah, kalau tadi kan N-nya sampai 4 ya. N-nya sampai 4. Berarti di sini 1 min X pangkat 5 per 1 min X. Dapat ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini dikali 1 min X pangkat 5 dibagi 1 min X. Lalu di sini X pangkat 10 dikali. Nah, ini sudah dalam bentuk itu ya yang tadi ya 1 per 1 min X. Bentuk yang identitas tadi, identitas polinomial tadi yang sederhana tadi yang nomor 5. Nah, selanjutnya kita sederhanakan kembali bentuknya. X pangkat 10 ditambah X pangkat 1 jadi X pangkat 11. Lalu di sini ada 1 min X pangkat 5. Nah, di sini kan ada 1 min X pangkat 5. Di sini 1 min X pangkat 1. Jadinya di sini kalau kita kalikan jadinya 1 min X pangkat 6. Kalau pangkatnya kita naikkan ya, jadinya 1 min X pangkat negatif 6. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, dari sini sudah dalam bentuk yang paling sederhana dari identitas polinomial sederhana, karena ini sudah tidak memuat ekspansi lagi dan sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, tidak ada pecahannya gitu ya. Nah, di sini jadi bisa kita sederhanakan kasusnya yang awalnya kita mau mencari koefisien X pangkat 20. Ya, aslinya kan kita mau mencari X pangkat 20 dari fx ini. Oke, sepertinya perlu saya tulis dulu. Jadi berdasarkan soal, sebenarnya kan kita awalnya perlu mencari koefisien X pangkat 20 dari fungsi pembangkit biasa fx ini. Fx ini yang lalu kita sederhanakan dalam bentuk ini. Nah, akan tapi berdasarkan bentuk yang sederhana itu, hal ini kita bisa sederhanakan instruksinya yang awalnya mencari koefisien X pangkat 20 dari fx menjadi mencari koefisien X pangkat, karena di sini yang sudah jelas terpisah dari yang lain itu X pangkat 11 ya. Jadi sisanya tinggal X pangkat 9 dari fungsi yang baru. Misal fungsi yang baru saya beri nama Gx. Ya, misal Gx sama dengan, berarti tinggal sisanya ini kan sudah kita skip ya untuk mendapatkan X pangkat 9, berarti di sini sudah kita perhitungkan, berarti tinggal sisanya yang ini. Kita mencari ini kan 11, berarti di sini kita cari koefisien X pangkat 9 dari ini. Jadi ini adalah Gx-nya. Nah, dari sini bagaimana cara kita mendapatkan suku X pangkat 9 lalu mencari koefisiennya kan gitu. Karena di sini masih dalam bentuk ada pangkat di luar kurung ini. Ya, jadi ini sebenarnya masih
perlu ada ekspansi kan gitu kan. Tapi karena di sini adalah bentuk identitas polinom sederhana yang tadi sudah kita dapatkan rumusnya ya. 1 min X pangkat min 6 tadi rumusnya tuh yang kombinasi multihimpunan ya. Teman-teman bisa lihat di identitas yang kelima tadi pada PowerPoint. Jadi di sini kita tulis ini tetap 1 min X pangkat 5. Lalu kita kali ini kita coba tuliskan bentuk sigmanya. Ya, teman-teman buka kembali yang tadi. Coba saya bukakan dulu. Yang ini ya. Jadi N-nya pangkat 6. Tadi kan saya nulisnya di sini pangkat negatif 6 ya, karena tadi pangkatnya saya naikkan. Ya, kalau dijadikan ke penyebut lagi jadinya kan N-nya sama dengan 6. Kita tulis bentuk ininya. Ya, ekspansi dalam bentuk sigma. Ingat-ingat ya bentuknya ini. Jadi R sama dengan 0 sampai tak hingga. Lalu di sini N plus R min 1 R X pangkat R. Ya, seperti ini. Karena N-nya sudah jelas 6, di sini N-nya saya ubah ke 6 langsung aja ya. Ya, jadi yang belum diketahui, maaf, R-nya itu yang berjalan hanya R-nya. R-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. N-nya sudah jelas 6. Oke, nah di sini selanjutnya kita perlu mencari suku-suku yang memuat X pangkat 9, lalu kita cari koefisiennya. Nah, di sini berarti ada, karena fungsinya dalam bentuk perkalian, ya, ini dikali ini, ya, berarti kita coba satu-satu dulu. Misal kalau 1 ini dikalikan dengan bagian mana pada sigma ini yang nanti dia akan menghasilkan X pangkat 9. Ya, karena di sini X-nya pangkat 0, berarti di sini mau tidak mau R-nya yang 9. Ya, X pangkat 9 nanti dikalikan ini nanti dia memuat X pangkat 9 ya. Jadi di sini bisa kita tulis suku yang memuat X pangkat 9 dari GX adalah 1 dikali 6 plus 9 min 1 terus 9 X pangkat 9. Ini kita kantongin yang pertama. Lalu selanjutnya di sini X pangkat 5 kita kalikan berapa dengan bagian yang di sini yang nanti akan menghasilkan X pangkat 9. Yaitu di sini mau tidak mau yang X pangkat 4. X pangkat 5 dikali X pangkat 4 menghasilkan X pangkat 9. Berarti di sini kita substitusikan untuk yang nilai R-nya sama dengan 4. Berarti di sini karena negatif tandanya, berarti negatif dikalikan positif, negatif. Ya, X pangkat 5. X pangkat 5-nya saya jadikan 1 dengan yang tadi aja yang belakang. Jadi di sini 6 plus 4 min 1, 4 X pangkat 9. Ya, sudah ya, cukup cuma 2 aja karena di sini kan perkalian ini dengan 2 ini aja. Yang untuk yang selebihnya bukan jika dikalikan tidak akan menghasilkan X pangkat 9. Oke. Lanjut di sini baru kita tentukan koefisien dari masing-masing suku. Ya, di sini kita peroleh 14 9 X pangkat 9, atau kalau enggak saya jadikan 1 ya. Ini dikurangi 94
baru di sini X pangkat 9. Nah, jadi sudah bisa ditebak berapakah koefisien X pangkat 9, yaitu ini. Ya, teman-teman nanti tinggal cari manual ya, nilainya di sini saya tidak hitung nilai kombinasinya. Jadi koefisien X pangkat 9 dari GX adalah 14, kombinasi 14 9 dikurangi kombinasi 9 4. Jadi bisa kita simpulkan ada berapa cara untuk menempatkan 20 kelereng ke dalam 6 kotak untuk kasus ini? Ada sebanyak kombinasi 14 9 dikurangi kombinasi 9 4 cara. Jadi ada sebanyak ini cara untuk menempatkan 20 kelereng ke dalam 6 kotak tersebut. Dah, seperti itu. Nih ya. Ya sebenarnya untuk metode dengan menggunakan fungsi pembangkit ya ada dengan yang tadi ya masing-masing ada kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih nyaman, lebih enak pakai yang itu, pakai yang ini, itu relatif ya. Cuma kan tapi kalau ini juga uraiannya masih perlu masih panjang ya. Kalau FPB teman-teman kuncinya yaitu pahami identitas polinomial sederhananya. Asal itu sudah dikantongi, insya Allah akan mudah untuk menghadapi berbagai pengembangan soalnya. Itu. Ya, saya harap ini bisa dipahami teman-teman tentang aplikasi fungsi pembangkit pada permasalahan counting. Jadi ya terlepas dari teman-teman merasa mungkin lebih enak pakai yang kombinasi rumus kombinasi multi himpunan yang biasa maupun yang menggunakan permutasi gitu. Setidaknya ini juga menambah pengetahuan baru tentang metode yang lain ya yang bisa teman-teman gunakan dalam penyelesaian counting gitu. Tidak hanya permutasi terus, kombinasi terus kayak gitu. Jadi, saya rasa cukup untuk yang pembahasan ini. Selanjutnya, latihan teman-teman bisa kerjakan tentang penerapan fungsi pembangkit ini. Ya, ini latihannya. Cukup 2 soal saja. Ya, semoga latihan ini bisa lebih membuat teman-teman paham karena sering latihan, insya Allah teman-teman bisa semakin paham. Diskusi boleh sekali ya kalau teman-teman mau diskusi dengan temannya. Silakan mau mencari penjelasan dari sumber lain, sangat amat dipersilakan sekali. Ya, jadi bisa saling melengkapi, kekurangan dari saya bisa dilengkapi dari sumber yang lain. Oke, demikian ya. Saya mohon maaf sebelumnya ini kalau misal ada kekurangan dalam penjelasannya mungkin kurang bisa memahamkan atau dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya demikian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila waqtil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.